Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas sebuah materi baru mengenai sistem upah. Jadi, apa sih sistem upah itu? Teman-teman, tonton video selengkapnya ya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai upah itu sendiri. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jadi secara ringkas dapat disimpulkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh teman-teman yang biasanya dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas kerja yang telah mereka lakukan. Kemudian jenis-jenis upah. Jenis-jenis upah sendiri diklasifikasikan menjadi tiga, yakni upah menurut waktu, kemudian upah menurut satuan hasil, dan juga upah borongan. Yang pertama yakni upah menurut waktu. Sistem upah ini didasarkan pada berapa lamanya kerja seseorang. Jadi teman-teman, kalau sistem upah menurut waktu ini biasanya dilihat teman-teman berapa lama orang tersebut bekerja dalam sehari. Misalkan ada pemilik toko yang merekrut karyawannya untuk menjaga tokonya. Biasanya di awal kontrak kerja itu akan dijelaskan secara rinci dan detail dalam sehari karyawan tersebut akan bekerja berapa lama, misalkan 8 jam. Berarti yang digaji adalah 8 jam kerja tersebut. 8 jam kerja tersebut dikali 30 yang itu akan menjadi upah bulanan. Upah menurut waktu ini sendiri teman-teman untuk pembayarannya bisa pembayaran dalam waktu 1 hari atau juga dalam waktu bulanan. Kemudian yang kedua yakni upah menurut satuan hasil, merupakan sistem upah yang didasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan oleh pekerja. Seperti gambar di bawah ini ya teman-teman, misalkan ada petani sawit, kemudian ketika musim panen, petani sawit ini merekrut beberapa karyawan untuk membantunya memanen kelapa sawit. Kemudian di awal pekerjaan atau di kontrak kerja dijelaskan bahwa misalkan jika karyawan tersebut berhasil memanen 1 ton kelapa sawit, maka upah yang diberikan sekian, ataupun jika berhasil memanen 2 ton kelapa sawit, digaji sekian, seperti itu teman-teman. Jadi tergantung dengan berapa banyak hasil yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga yakni upah borongan. Sistem upah yang didasarkan pada kesepakatan kerja dari yang memberi kerja dengan penerima kerja. Jadi misalkan teman-teman, ada orang membangun rumah sama seperti gambar. Sang pemberi kerja ini memiliki uang 1 miliar untuk membangun satu rumah. Kemudian disepakatilah dengan penerima kerja. Misalkan uang 1 miliar ini bisa untuk membangun satu rumah berlantai 2, seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan si penerima kerja ini menyanggupi dalam waktu 30 hari, maka si penerima kerja itu juga harus melakukan pembangunan rumah tersebut dalam waktu 30 hari. Kalau misalkan pembangunannya itu lebih cepat dari yang dibayangkan, jadi misalkan 25 hari sudah selesai, atau molor sampai 35 hari belum selesai, berarti si pemberi kerja hanya akan membayar uang 1 miliar tersebut apabila lebih cepat ataupun lebih lambat, karena sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati bahwa untuk membangun rumah lantai 2 hanya membutuhkan uang sebesar 1 miliar. Itu yang dinamakan upah borongan, teman-teman. Kemudian upah minimum. Upah minimum sendiri adalah standar penghasilan yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja yang tingkatannya disesuaikan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi, kenapa sih harus ada upah minimum? Jadi, teman-teman, upah minimum ini wajib diputuskan atau ditentukan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan untuk menghindari praktik-praktik
semena-mena pengusaha atau pemberi kerja kepada penerima kerja, sehingga pengusaha ini memiliki patokan atau dasar yang jelas untuk menggaji karyawannya. Dengan begitu, diharapkan kesejahteraan masyarakat akan dapat meningkat. Tentunya hal ini juga harus disesuaikan dengan produktivitas dari penerima kerja dan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Kemudian, upah minimum ini sendiri diklasifikasikan menjadi tiga ya teman-teman, yakni upah minimum provinsi atau UMP, kemudian upah minimum kabupaten atau kota atau UMK, dan upah minimum sektoral atau UMS. Yang pertama kita bahas yakni upah minimum provinsi atau UMP. UMP adalah upah terendah yang berlaku di suatu provinsi yang ditetapkan oleh gubernur setiap 1 November dan mulai berlaku 1 Januari tahun berikutnya. Jadi memang ditetapkan pada 1 November agar pada 1 Januari tahun berikutnya UMP ini dapat diterapkan di masing-masing perusahaan. Dalam menetapkan UMP, Gubernur mendengarkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi. Jadi teman-teman untuk menentukan UMP ini sendiri, Gubernur ini mendengarkan masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi. Berapa sih kira-kira minimal UMP dari suatu provinsi tersebut? Dilihat dari apa? Dilihat dari pertumbuhan sektor ekonomi provinsinya, dan lain sebagainya. Sehingga penentuan UMP ini akan memberikan dampak yang baik kepada penerima kerja atau karyawan, namun juga tidak merugikan para pengusaha atau pemberi kerja. Kemudian yang ketiga yakni upah minimum kota atau kabupaten atau UMK, teman-teman. UMK adalah upah terendah yang berlaku untuk satu kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh gubernur selambat-lambatnya pada tanggal 21 November setelah penetapan UMP. Jadi upah minimum kabupaten atau kota ini juga ditetapkan oleh provinsi ya teman-teman, yakni gubernur. Tapi kalau UMP itu ditetapkan pada tanggal 1 November, sedangkan UMK ini ditetapkan pada tanggal 21 November setelah penetapan UMP dan berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya. UMK ini tidak boleh lebih rendah dari UMP. Jadi misalnya UMP Jawa Barat ini kan provinsi teman-teman, 1,8 juta. Dan UMK Karawang, Karawang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020, UMK-nya sekitar 4,5 juta. Seperti itu ya teman-teman. Jadi memang UMK ini tidak boleh rendah dari UMP. Gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir yakni upah minimum sektoral atau UMS. UMS adalah upah terendah yang berlaku secara sektoral dalam satu provinsi atau UMSP dan satu kabupaten atau kota atau UMSK yang mana setiap sektor dikelompokkan menurut klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia atau KPLI. Jadi teman-teman, tidak semua sektoral ini hanya untuk sektor-sektor tertentu. Sektor-sektor tertentu itu sektor apa saja? Sektor-sektor yang sudah diklasifikasikan di KPLI. Ada sekitar 16 sektor yang mengikuti pengupahan minimum sektoral. Di antaranya adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian pertambangan dan penggalian, industri pengelolaan, kemudian konstruksi, pengadaan listrik, gas, uap air panas dan udara dingin, kemudian perdagangan besar dan eceran, juga pengangkutan dan pergudangan. Ini dan lain sebagainya teman-teman, karena ada sekitar 16 sektor. Ini merupakan beberapa contoh sektor yang mengikuti pengupahan minimum sektoral. Dan UMSP ini tidak boleh rendah dari UMP, teman-teman. Jadi misalkan UMP Jawa Barat adalah 1,8, berarti UMSP harus lebih tinggi dari 1,8. Kemudian dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK. Jadi misalkan UMSK Kabupaten Karawang sekitar 4,5 juta. Maka UMSK di Kabupaten Karawang harus lebih dari 4,5 juta. Jadi begitu teman-teman sistemnya untuk upah minimum sektoral. Oke teman-teman, kita sudah berada di akhir pembahasan. Jadi pada
Hari ini kita sudah belajar mengenai upah, jenis upah, upah minimum, dan jenis-jenis upah minimum. Yang pertama adalah upah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja. Jenis upah sendiri diklasifikasikan menjadi tiga, yakni menurut waktu, satuan, dan borongan. Yang menurut waktu tadi contohnya adalah penjaga toko, kemudian satuan hasil adalah karyawan yang memanen kelapa sawit, dan kemudian yang borongan adalah orang yang memborong bangunan rumah sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Kemudian upah minimum adalah standar penghasilan yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Upah minimum sendiri diklasifikasikan menjadi tiga, yakni UMP atau upah minimum provinsi, kemudian UMK yakni upah minimum kabupaten, dan juga UMS. Upah minimum sektoral yang diklasifikasikan menjadi dua, yakni UMSP atau upah minimum sektoral provinsi dan UMSK upah minimum sektoral kabupaten.